Yang harus dihindarin adalah karbohidrat yang jenisnya sederhana. Contohnya dong? Nah, tepung-tepungan, terus yang manis-manis, yang seneng gula tuh sudah mulai dibatasin ya, makan itu, terus makanan olahan juga. Sekarang tuh banyak banget beredar macam-macam diet, ngikutin dietnya siapalah, diet siapalah, diikutin. Pokoknya kalau hasilnya bagus pasti diikutin gitu kan. Cuman lihat lagi, diet itu sebenarnya personal, tiap orang tuh kebutuhannya beda-beda. Halo Sobat Unggul, balik lagi di Unggul Podcast, ngobrol sehat untuk kita semua. Balik lagi dengan aku Ayu Oktavia, dan kali ini kita udah kedatangan lagi dengan dokter spesialis kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Ada Dr. Nuri Nurhasana, spesialis gizi di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Tepuk tangan dulu pemirsa, boleh? Baik, Dokter Nuri, halo, selamat datang di podcast kami. Halo. Ya, karena hari ini temanya tentang gizi, kira-kira kita mau bahas apa ya, Dok? Gimana kalau biar menarik kita bahas tentang anti-aging? Sebetulnya anti-aging itu apa sih, Dok? Kalau anti-aging itu kan mencegah penuaan dini ya. Jadi kalau kita bahas materi sekarang adalah anti-aging diet. Jadi gimana sih cara kebiasaan pola makan kita yang sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penuaan. Memperlambat penuaan dini itu berarti bisa dengan pola makannya gitu ya, Dok? Iya, jadi bukan perawatan dari luar saja, tapi perawatan dari dalamnya juga harus diperhatiin. Berarti memang ada makanan-makanan tertentu yang bisa kita makan untuk mencegah penuaan dini gitu, Dok? Betul. Oh, ada. Kira-kira makanan apa saja itu, Dok? Nah, kalau dari untuk mencegah penuaan ini kan kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan kan. Ya. Pertama, dari pola makannya dulu. Ya. Kedua, kita harus cukup cairan. Cairan, oke. Ketiga, kita harus istirahat yang cukup, nggak boleh begadang, betul kan? Terus keempat, kita harus ada aktivitas fisik, harus olahraga, jangan males bergerak. Kelima, tentu harus kita perhatiin juga kebersihan dari luar. Ya, perawatan dari luarnya bagaimana. Nah, untuk dari makanan, Ya. yang harus kita perhatiin adalah apa yang kita butuhkan. Oke. Jangan apa yang mau kita makan, Ya. tapi apa yang kita butuhkan. Ya, kita harus makan sesuai dengan gizi seimbang yang betul-betul memang dibutuhkan oleh badan kita sesuai dengan hitungan kebutuhannya. Oke, per hari. Kalau gizi seimbang sendiri itu maksudnya gimana, Dok? Nah, kita harus tercukupi nih makronutrisi dan mikronutrisinya bagaimana. Harus tercukupi. Ya, Harus tercukupi. harus Oke. tercukupi dari karbohidratnya berapa, protein, lemak, vitamin, mineral, dan seratnya harus kita hitungkan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk karbohidrat misalnya, karbohidrat jangan sampai melebihi 50-60% dari total kebutuhan kita. Oh gitu. Terus untuk protein, kebutuhannya 15-20%. 15-20%. Nah, untuk lemak jangan lebih dari 20-25%. Oke. Nah, vitamin, mineral, dan juga serat harus dibutuhi. Kebutuhan serat tuh cukup banyak buat kita sehari-hari. 30-35 gram sehari itu harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Nah, kalau misalnya nih, Dok, tadi kan makanan-makanan atau porsi yang perlu kita penuhi dalam satu hari gitu ya, Dok. Kalau misalnya makanan-makanan yang kira-kira ini tuh nggak boleh banget nih karena nanti bisa menyebabkan penuaan dini, kira-kira ada nggak ya, Dok? Nah, untuk jenis makanan, pertama untuk karbohidrat ya, jenis karbohidrat. Yang baik itu adalah kita pilih karbohidrat yang kompleks. Yang harus dihindarin adalah karbohidrat yang jenisnya sederhana. Contohnya, Dok? Nah, tepung-tepungan, terus yang manis-manis, yang seneng gula tuh sudah mulai dibatasin ya, makan itu, terus makanan olahan juga. Untuk protein pun sama, kita hindarin makanan
protein yang tinggi lemak. Tinggi lemak. Contohnya dok? Kulit ayam. Padahal kulit ayam enak banget ya dok ya? Iya. Terus lemak tetelan misalnya yang ada di daging merah. Nah, itu sebaiknya sudah mulai dibatasin. Juga untuk protein olahan kayak makanan siap saji. Iya. Terus makanan yang berpengawet di kaleng kayak kornet. Terus kayak yang sudah diolah itu kayak nugget, sosis kayak gitu sudah mulai dibatasin ya. Berarti itu tadi kita seharusnya lebih banyak makanan yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Terus untuk lemak juga kita pilih lemak yang baik. Sudah mulai kita hindarin makan lemak-lemak yang jenuh, lemak trans. Mulai kita batasin tuh makanan yang digoreng-goreng sudah mulai dibatasin. Gitu. Berarti ini berkaitan juga dengan proses masaknya ya dok ya? Yes. Nah berhubung dengan sekarang kan minyak juga lagi mahal ya dok, lagi susah. Iya. Itu sebetulnya gimana sih dok? Apakah memang kita tuh seharusnya makan makanan yang direbus kah atau gimana dok? Nah sebenarnya dengan kita kesulitan minyak tuh bagus kan. Sebetulnya kan kita mulai membatasi konsumsi yang digoreng-goreng gitu ya. Nah untuk proses memasak sudah mulai tuh kita batasin proses memasak dengan cara menggoreng. Nah lebih banyak memproses masakan dengan cara dikukus, direbus atau dipanggang itu lebih bagus. Udah banyak banget netizen yang nanya nih, ada 8.000 dok. Waduh. Waktunya harus panjang. Iya. Tapi kita pilih aja mungkin beberapa pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Oke, ada pertanyaan yang pertama nih dok. Kita mulai aja ya. Yang pertama dari @adna_pds. Katanya gini dok. Dokter, saya bingung karena sudah terlalu banyak istilah diet yang beredar. Mulai dari diet air putih, diet nasi, dan ada lagi yang baru saya dengar adalah diet anti-aging. Teman saya sudah mulai menerapkan diet anti-aging ini, katanya secara tidak langsung bisa memperlambat proses penuaan tubuh. Apakah itu benar dok? Sebenarnya diet anti-aging itu apa? Apa manfaatnya? Bagaimana cara menjalankannya? Sebenarnya sekarang tuh banyak banget beredar macam-macam diet apalah yang hasilnya bagus pasti banyak banget diikutin kan. Cuman lihat lagi kebutuhan diet untuk setiap orang tuh berbeda-beda. Kita hitungkan sesuai kebutuhannya dia gitu kan, personal. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi lihat lagi kebutuhannya. Nah untuk diet anti-aging ini sebenarnya kalau kita menerapkan sesuai dengan kebutuhan kita, gizi seimbang yang tadi saya paparkan tadi ya, secara tidak langsung kita tuh sudah mencegah terjadinya penuaan kalau itu dibiasakan setiap hari kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya secara tidak langsung sudah bisa memperlambat terjadinya penuaan gitu. Caranya gini, kita hitungkan dulu kebutuhan kita berapa, kebutuhan harian kita berapa. Lalu kita hitung juga untuk proporsinya, tadi karbohidrat berapa, proteinnya berapa, lemak, vitamin, mineralnya berapa. Lalu kalau kita sudah tentukan kebutuhan harian kita berapa, kita bagi nih. Kita bagi, kita tuh makan berapa kali sih sehari. 3 kali makan utama, pagi, siang, dan sore. Nah untuk snacknya kita penuhin biasanya untuk kebutuhan vitamin, mineral, dan serat tadi. Nah biasanya di selingan kalau saya sih lebih seneng cari makanan yang untuk memenuhi vitamin, mineral, sama serat tadi kita penuhi di buah-buahan. Cari buah-buahan yang tinggi seratnya, rendah gulanya, dan juga kalau bisa yang tinggi vitamin C-nya, antioksidan tadi. Gitu ya. Ada lagi nih dok pertanyaan. Kita lihat lagi ya. Dari @nurasid. Katanya, halo dok, izin tanya, apakah IMT juga mempengaruhi penuaan pada tubuh? Nah, kalau untuk proses penuaan ini kita tidak bisa lihat dari IMT saja. Berat badan kita per tinggi badan kita ideal itu belum tentu bisa mencegah
proses penuaan. Kita lihat lagi komposisi badan kita. Makanya kenapa sih kita tuh kalau mau diet itu harus konsultasi dulu dengan dokter, karena kita harus tahu dulu komposisi badan kita berapa, massa lemak kita berapa, massa otot kita berapa, cairan kita berapa, itu tuh terlihat nanti dari pemeriksaan fisik. Jadi kalau misalnya berat badan kita ideal tapi massa lemaknya yang tinggi, nah itulah yang akan terjadi proses penuaan. Ada lagi nih dok, satu pertanyaan terakhir mungkin ya dok. Kita pilih dari siapa ya? @ratnalia17. Halo dok, mau tanya dong bagaimana cara untuk melakukan anti-aging diet di tengah kesibukan dalam bekerja? Nah, ini banget yang sering dialami orang-orang gitu. Dok, saya nggak bisa menjalankan karena saya itu sibuk kerja gitu, nggak ada alasan gitu kan. Jadi kalau bisa sih sesibuk apapun kita kerja, kita bisa bagi waktu. Misalnya kita padat nih pagi sampai sore padat. Gimana sih caranya biar kita nggak makan waktu untuk mencari makanan yang kita butuhkan tadi? Kita udah prepare di rumah. Prepare dulu. Prepare di rumah, kira-kira jam segini saya bisa jam waktu istirahat. Nggak mungkin dong nggak ada istirahat, ya kan? Misalnya pagi-pagi bisa sarapan dulu di rumah, terus siang jam istirahat kita waktunya makan, kita udah ada persiapan yang tadi dibawa di rumah tadi kan. Jadi kita nggak makan waktu lagi. Terus nanti sore pulang ke rumah udah bisa makan lagi kan? Seru sekali ya dok. Mungkin terakhir ada yang ingin dokter sampaikan untuk sobat unggul semua? Nah, terakhir pesan dari saya untuk mencegah penuaan ini, jangan lupa pertama perhatiin pola makan kita gimana, terus kedua penuhi kebutuhan cairan kita, ketiga jangan pernah begadang, tidur yang cukup, keempat harus mau olahraga, penuhi 150 menit minimal dalam seminggu. Terus kelima terakhir lakukan perawatan dari luar juga ya. Nah, Dokter Nuri sendiri hadir di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika setiap hari apa dok? Saya di poliklinik ada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 10 sampai jam 12. Nah, itu untuk sobat unggul semua yang ingin mengkonsultasikan mengenai masalah gizinya, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Ada dengan Dokter Nuri di sini. Baik, itu dia podcast kita hari ini yang membahas tentang anti-aging diet bersama dokter kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Itu dia yang bisa kita bahas ya dok hari ini. Saya Ayu Oktavia. Saya Dokter Nuri. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih untuk sobat unggul semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu informasi-informasi menarik lainnya di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Ngobrol sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Ting 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 ting. Terima kasih.